Kisah misteri selanjutnya, kisah yang ditulis oleh Miss Viola. Mindah kuburan. Cerita ini mungkin akan sedikit kata-kata umpama dikarenakan bukan cerita asli dari saya, melainkan kisah dari kerabat saya, Andri. Semua nama, lokasi, dan tempat akan saya samarkan, dan akan saya tutup rapat-rapat rahasia keluarga ini. Berasal dari mana? Tentu untuk kebaikan bersama. Cerita ini juga akan menghadirkan banyak karakter. Semoga teman-teman tidak bingung dan bisa memahami cerita dan mengambil pelajaran dari kisah keluarga Andri. Begini ceritanya. Semua berawal dari ketika saya pergi ke suatu kota di bagian timur untuk urusan pekerjaan. Di malam hari saya teringat bahwa ada kerabat saya di kota itu. Jadi saya menghubungi beliau supaya kami bisa setidaknya bertemu sebentar. Ya, namanya Andri, sebaya dengan saya. Beliau mengiyakan ajakan saya untuk bertemu. Walaupun saya tahu sepertinya ada sesuatu yang aneh ketika saya menelpon beliau. Sedikit informasi, beliau adalah sosok orang yang sangat-sangat ceria. Tidak bisa sendiri dalam arti dia selalu ingin ada kerabat atau sahabatnya. Tapi malam itu suaranya terdengar parau, seolah menahan tangis dan beban berat dalam dadanya. Tidak ingin berpikir buruk, saya mencoba berpikir positif. Barangkali beliau sedang lelah atau sedang ada masalah dalam pekerjaannya, mengingat memang beliau adalah salah satu general manager di salah satu hotel mewah di kota itu. Kami sepakat untuk bertemu besok jam 1 siang di salah satu cafe shop di dekat hotel tempat saya menginap. Malam itu saya tahu sekali, badan saya sangat membutuhkan istirahat. Mata saya tertutup di atas kasur, tetapi pikiran saya tidak bisa lepas dari bayangan wajah Andri. Bahkan suara parau Andri masih terngiang-ngiang di telinga saya. Dalam perjalanan, mata saya merasa ada sesuatu yang mondar-mandir melewati kaki saya. Tapi saya tidak bisa membuka mata saya, entah saya tidak bisa atau saya tidak mau. Saya pun tidak tahu karena rasa tidak nyaman itu membuat saya tiba-tiba takut. Ada apa ini? Saya berusaha tidak peduli dengan bayangan-bayangan, entah itu halusinasi di kepala saya atau memang ada sesuatu di bawah kaki saya. Hingga akhirnya saya tertidur pulas. Keesok harinya saya baru selesai menyelesaikan pekerjaan saya. Baru sadar bahwa waktu sudah menunjukkan 2 siang. Saya bergegas mendatangi coffee shop tempat kami sepakat untuk bertemu. Dari jauh saya sudah melihat Andri duduk di salah satu sudut kafe itu. Tatapan mata yang kosong dan tangannya memegang satu batang rokok yang menyala, tapi seperti tidak dihisap. Karena abunya cukup panjang tertahan di batang rokok itu. Woi, bengong aja kamu. Kesambet baru tahu kamu. Duduk Vi. Ngapain bengong sih? Bengong apa? Kagak bengong, lama amat dah kemana aja buset. Udah sejam nunggu ini. Misi pak, maaf. Ini kota bukan saya doang penduduknya. Macet katanya. Alasan melulu lu. Melihat sikapnya yang tetap galak dan ceria, seketika pikiran yang berkecamuk di benak saya semalam hilang seketika. Seolah tidak ada apa-apa. Kami mengobrol ngalor ngidul membahas pekerjaan, kehidupan dan lain-lain sampai ada di titik Andri terdiam. Mimik wajahnya mendadak kaku dan dingin. Tatapan matanya tajam dan kosong melihat ke depan, ke arah saya. Saya melambaikan tangan saya ke depan wajahnya, tapi Andri tidak bergeming, bahkan tidak berkedip. Saya coba menepuk pundaknya dan saya merasakan ada hawa dingin di sekitar pundaknya. Hati saya mulai merasa tidak enak. Tangan saya gemetar sampai tiba-tiba saya mendengar suara dari arah belakang saya. Suara yang saya kenal. Ya,
ada suara Andri memanggil saya. Viola. Seketika saya menoleh ke belakang dan melihat Andre berlari kecil menuju ke arah saya. Saya melihat Andre, tunggu. Lalu siapa yang ada di depan saya saat ini? Saya kembali menoleh ke orang yang duduk di depan saya dan kosong. Bersih. Padahal tadinya ada 2 gelas kopi yang kami beli. Sorry banget saya telat. Ada trouble dikit tadi di kantor. Belum menunggu lama kan? Saya masih terpaku tidak percaya. Yang saya lihat tadi nyata. Andri dengan setelan jas hotel, dasi hitam, kemeja merah, dan celana hitamnya. Bahkan kami bercengkrama dan tertawa. Dan sekarang ada Andre lagi yang datang dari belakang saya dengan setelan yang sama dan duduk di kursi yang sama. Saya melihat sekeliling saya masih ada orang-orang yang sama dengan yang saya lihat tadi. Bedanya, mereka melihat saya dengan tatapan aneh. Bahkan beberapa terlihat saling berbisik sambil menatap saya. Andri beranjak dari duduknya dan masuk ke dalam cafe shop, lalu keluar lagi dengan 2 gelas kopi americano. Kopi yang sama dengan yang disediakan Andri tadi. Sedangkan saya masih saja kaku, mematung di kursi saya, sungguh sangat tidak percaya. Sungguh saya tidak percaya, bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Sampai Andri memecahkan lamunan saya. Woi, diem saja lu. Berapa lama stay? Gila, udah berapa tahun gak ketemu ya? Udah nunggu lama ya? Sorry Vi. Berapa jam ya? Jam 2. Kenapa? Ada urusan lu? Jam 2 ya? Seakan tidak percaya, saya membuka HP saya untuk mengecek jam dan benar saja, waktu di HP saya menunjukkan pukul 2 siang. Sungguh aneh, tapi saya buru-buru mengatur nafas dan mengembalikan jiwa saya yang hilang karena kejadian barusan. Lu gak kenapa-napa kan, Dri? Gak kenapa-napa kok. Kenapa memangnya? Gak apa-apa sih, nanya aja. Apa kabar kamu sekarang? Buset, tambah makmur aja, mantang-mantang jadi GM sekarang. Ya gimana ya, orang sukses mah emang gini. Anjir, songong banget lu. Kami pun larut dalam perbincangan kami. Sampai sama seperti saya larut dalam perbincangan yang hampir sama dengan Andri yang lain. Sampai akhirnya saya menanyakan kabar keluarganya. Nyokap bokap gimana Andri? Baik sih. Lah kok sih? Ya gitulah, baik. Mampirlah ke rumah kalau mau tahu kabar mereka. Emang kenapa? Tidak ada jawaban dari Andri. Wajahnya berubah sendu. Terlihat ada kesedihan mendalam di matanya. Lalu stay sampai kapan? Ini hari apa sih? Rabu ding ya? Sampai Sabtu. Memang aturannya sih Jumat, tapi masih banyak kerjaan. Mau mampir ke rumah nggak? Lu masih bisa lihat setan nggak sih? Pertanyaan lu. Ya gue lihat setan di depan muka gue. Sialan lu. Emang kenapa kalau masih? Nanya doang sih. Jadi mau nggak mampir ke rumah? Karena ada sesuatu yang saya rasa tidak beres, saya pun mengiyakan untuk mampir ke rumah Andri di hari Jumat setelah Andri selesai dengan urusan pekerjaannya. Dari hari Rabu sampai ke hari Jumat, saya merasa waktu yang lama sekali. Mungkin karena memang saya penasaran dengan apa yang terjadi dengan Andri. Jadi saya merasa waktu terlalu lama berlalu. Hari Jumat pun tiba. Saya menunggu Andri di hotel sambil terus melihat jam. Berharap Andri segera datang. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Tepat pukul 4 sore, Andri akhirnya datang menjemput saya. Perjalanan dari hotel menuju ke rumah Andri tidak terlalu jauh sebetulnya. Kalau saya lihat dari Google Map, jaraknya hanya sekitar 8 km dengan jarak 8 km. Estimasi perjalanan sekitar 20-30 menit. Tapi dalam perasaan saya, rasanya perjalanan itu jauh dan lama sekali. Walaupun memang sesampainya di rumah Andre, waktunya sesuai dengan estimasi perjalanan. Rumah Andre cukup besar, karena memang ada 2 keluarga di rumah itu. Keluarga Andre dan keluarga adik dari Tante Sin, Mama Andre. Rumahnya adalah rumah tua keluarga Tionghoa yang pagarnya masih terbuat dari tembok setinggi 3 meter dengan pintu kayu jati berwarna coklat tua.
Ketika masuk, ada halaman yang cukup luas. Sumur di bagian pojok kiri saya dan bangunannya benar-benar masih otentik bangunan rumah Tionghoa zaman dulu. Pintu dan jendelanya masih terbuat dari kayu jati. Atapnya masih berbentuk ala Tionghoa zaman dulu. Bagus dan terawat. Saya memasuki pagar dan tiba-tiba bulu kuduk saya merinding. Ada yang aneh dengan rumah ini. Di balik kemegahannya, sepertinya ada yang tersembunyi. Tante Sin, Mama Andre menyambut saya dengan sangat ramah, tapi aneh. Tangan kanannya seolah kaku dan badannya seperti condong membungkuk ke sebelah kanan. Di belakang Tante Sin, saya melihat ada Om Gi, Papa Andre, duduk di kursi roda dengan, maaf, mulutnya yang agak peot dan kesulitan untuk berbicara. Halo Vi, ya ampun, apa kabar kamu? Tambah subur ya sekarang. Iya Tante, kabar baik. Ini nih tambah melar badannya. Tante, kenapa tangannya? Oh, nggak apa-apa, kata dokter, gejala stroke. Tapi nggak apa-apa, yang penting masih bisa masak katanya. Halo Om Gi, apa kabar? Halo, baik Vi. Om, kapan hari jatuh di kamar mandi. Sempat mondok sebentar di rumah sakit. Terus sama dokter disuruh pakai kursi roda. Ya udah, begini, susah jalannya. Oh ya ampun, sehat-sehat ya Om, Tante. Angel mana Tante? Angel itu adik Andrea. Kalau Ci, halo Angel. Astaga, udah tambah tinggi aja. Udah kuliah ya kamu? Iya Ci, udah mau masuk kuliah tapi kayaknya tahun depan aja. Mau jagain mama sama papa dulu sampai bisa ditinggal sendiri. Kan kok Andri kerja terus, jadinya gak ada yang jagain rumah. Jel, bikinin minum. Mama sama papa mau istirahat dulu. Vi, Tante tinggal dulu ya. Iya Tante, istirahat dulu aja gak apa-apa. Tante Sin dan Om Gin masuk ke dalam kamar dan saya menunggu Andri yang sedang berganti pakaian di ruang tamu. Sembari menunggu, saya mendengar ada suara kursi yang berdecit dari dalam rumah. Seperti di situ ruang keluarga, karena ada suara televisi yang samar-samar terdengar. Karena penasaran, saya pun menengok melihat ke bagian rumah yang tertutup setengah tirai. Saya melihat ada kursi goyang yang terbuat dari kayu bergerak maju dan mundur. Ada seseorang yang duduk di kursi itu, tapi saya tidak bisa melihat siapa yang duduk di sana. Tiba-tiba saya dikejutkan oleh seorang kakek-kakek yang berteriak di samping saya. Pergi kamu, sebelum kamu kena akibatnya, pergi! Andre dan Angel berlari menuju ke arah saya dan dengan sigap memegang kakek tersebut. Kong, udah Kong, jangan berisik Kong, jangan teriak-teriak. Ayo Kong, masuk aja Kong, udah jam segini, minum obat dulu. Andre dan Angel memobok kakek tersebut masuk ke salah satu kamar dan kembali keluar menemui saya yang terkejut setengah mati. Sorry ya Vi, itu ngkongku, Kong Lim. Emang agak kurang sehat. Sorry ya Ci, ini diminum dulu tehnya, kata Angel. Iya gak apa-apa, kaget aku. Itu yang duduk di kursi goyang-goyang itu siapa Andri? Hah? Kursi yang mana? Yang di dalam? Iya yang di dalam itu. Gak ada siapa-siapa Ci dari tadi. Kita cuma berlima di rumah. Soalnya keluarga Nita lagi keluar sih. Seriusan? Lah iya serius. Dri, lu jujur deh sama gua. Ada apaan sama keluarga lu? Asli nih, pasti ada yang gak beres dari masuk pagar. Tadi aja udah beneran gak enak banget perasaan gua. Dari pertama gua nelpon lu udah kerasa gua ada sesuatu sama lu. Biar Angel aja deh yang cerita. Udah males, capek gua Vi. Gua juga sebenarnya udah sejak 6 bulan lalu mau ngontak lu tapi gak enak, takutnya nganggap lu dukun. Gitulah Vi, ngeri lah maksudnya. Ya udah, pokoknya sekarang gua sudah ada di sini. Terserah siapa yang mau cerita. Jadi gini Ci, saut Angel. Kita semua tahu kan? Ya, kalau kita semua tahu ya, kalau dari dulu sampai sekarang itu biasanya kalau ada keluarga Tionghoa yang meninggal dikuburkan di satu area gitu atau dikremasi. Terus abunya dilarung atau disimpan di rumah gitu. Nah, kalau keluarga kami
Beberapa ada yang mencar-mencar karena dulunya nggak beli satu lahan yang luas, sekarang untuk satu keluarga besar dan mulai susah cari lahan pemakaman sekarang. Terus kebetulan mama itu dapat info kalau ada lahan yang cukup luas, daerah A yang bisa digunakan untuk makam keluarga. Daerah A yang bisa digunakan untuk makam keluarga. Jadilah mama punya gagasan untuk memindahkan makam Mak Erna, ibu dari Tante Sin, Kongco, kakek dari Tante Sin, Makco, nenek dari Tante Sin, sama beberapa leluhur ke sana supaya jadi satu area. Dari 4 bersaudara yang setuju, itu cuma Ik Nita, sedangkan yang lain kayak Ik Mila sama Uu Deni kurang setuju karena menurut mereka kurang etis untuk memindahin makam keluarga yang sudah lama di sana. Kecuali kalau misalnya nih ada yang meninggal terus dimakamkan, habis itu ada anggota yang lain dimakamkan di lokasi yang sama. Nah, kami yang generasi buyut-buyut ini kompak semuanya untuk nggak perlu ikut-ikutan ambil suara soal masalah pemindahan makam ini, karena menurut kami itu bukan ranah kami untuk ikut campur. Sampai akhirnya mama sebagai anak tertua menang suara. Jadilah mama dan papa cari orang yang bisa mindahin makam-makam itu ke lokasi yang baru. Waktu hari H pemindahan, Kong Lim yang biasanya cuma diem tiba-tiba marah, Cik. Kong Lim menolak makam-makam itu dipindahkan tanpa ada upacara adat khusus untuk memindahkan makam. Tapi gimana ya, Cik? Mama itu egonya besar dan gak mau dengar nasihat orang. Akhirnya nekat untuk mindahin makam-makam itu ke makam A. Padahal sampai tetangga-tetangga juga ngewanti-wanti supaya rencana itu dibatalkan karena mereka takut nanti pada kualat. Apalagi nggak ada upacara adat yang khususnya untuk minta izin ke leluhur.